Halo Pirsa Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sonia Wibisono dapat kembali menemani Anda di O Clinic Don't Worry Be Healthy. Hari ini kita berbincang mengenai aktivasi perkembangan otak terutama untuk anak. Tentunya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya agar anaknya menjadi pintar. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita Dr. Arman Yurisaldi S, MS spesialis saraf. Halo dokter, apa kabar? Halo. Baik ya dok ya. Setiap hari membicarakan mengenai aktivasi perkembangan otak terutama anak, dokter juga udah ada bukunya ya dok ya? Iya. Mengenai perkembangan otak. Nah kalau pemirsa ingin tahu mungkin otak itu terbagi dari apa saja sih dok dan juga mungkin fungsi-fungsinya? Iya, memang otak adalah suatu bagian dari organ manusia yang sangat rumit ya. Terdiri atas beberapa bagian, memang tidak mungkin saya uraikan seluruhnya sampai bagian yang mendetail, tetapi secara garis besar untuk fungsi kecerdasan, hanya untuk fungsi kecerdasan ini ya, terdiri atas otak besar atau otak besar, kemudian otak tengah dan otak belakang ya. Jadi kita mulai dari prosencephalon atau disebut dengan otak depan ya, terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Telencephalon itu sendiri terdiri atas dua hemisfer, yaitu dua gelembung ya, otak kanan dan kiri. Kemudian ada bagian di bawahnya, bagian yang disebut dengan subkortikal. Ini dengan fungsi-fungsi yang demikian rumit. Kemudian dilanjutkan dengan diencephalon. Diencephalon itu terdiri atas talamus, epitalamus dan hipotalamus ya. Kemudian otak tengah disebut dengan mesencephalon. Ya, mesencephalon ini sebenarnya merupakan penghubung antara otak depan dengan otak belakang. Jadi sekali lagi bukan penghubung antara otak kiri dengan otak kanan. Ya, sementara sering beredar di masyarakat bahwa otak tengah itu adalah penghubung kanan dan kiri. Otak kanan dan otak kiri. Harusnya penghubung antara depan dan belakang. Otak depan dan belakang. Kemudian otak hindbrain, otak belakang itu ada pons, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, ada medulla oblongata dan dilanjutkan dengan spinal cord ya. Tulang belakang. Ya. Kemudian fungsi-fungsinya yang penting untuk perkembangan anak nih, karena kan kita sebagai orang tua pengen tahu nih mana yang bisa dirangsang. Mungkin fungsinya dulu dok yang penting untuk perkembangan, untuk kecerdasan anak atau seni itu yang mana, yang logika yang mana? Untuk fungsi kecerdasan. Kecerdasan itu otak kiri itu memang berdasarkan studi PET scan ya. Jadi kalau dokter saraf itu menilai aktivitas otak itu sampai ke dalam-dalamnya ya, berdasarkan positron emission tomography dan functional magnetic resonance imaging. Itu jadi pemeriksaan penunjang. Sebenarnya alat-alat ini sampai sekarang di luar negeri pun hanya digunakan untuk penelitian ya, karena harganya sangat mahal sekali pemeriksaan itu bisa mencapai 25 juta rupiah ya. Kalau yang penelitian, bukan hanya bukan. Ya, dok, ya. Nah, dari situlah ilmu-ilmu saraf itu sebenarnya berbasis ya, dan bagian saraf yang mempelajari kecerdasan, fungsi-fungsi otak disebut neurobehavior atau itu fungsi luhur atau high brain function, fungsi kortikal tinggi. Ya, jadi ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jadi bagian-bagiannya apa? Nah, bagiannya otak kiri untuk logika matematika, ya. Otak kanan itu ada fungsi visuospasial. Visuospasial itu adalah orientasi benda dalam ruang. Kemudian otak kanan juga pusat kegiatan seni, ya. Kegiatan seni, kegiatan yang melibatkan perasaan dan pusat ide kreativitas. Ya. Selanjutnya di otak bagian tengah itu juga di otak besar, kemudian di lapisan yang lebih bawah itu ada yang disebut dengan amigdala ya. Yaitu amigdala itu berkaitan dengan memori, jadi emosi. Jadi di situ ada suatu sirkuit-sirkuit. Di dalam otak ini ada sirkuit-sirkuit yang cukup rumit. Itu berkaitan dengan bagaimana memotivasi seseorang, ya, sirkuit yang terkait dengan
ketagihan apapun ya, seseorang itu bisa ketagihan apapun ya, ketagihan sirkuit reward namanya, sirkuit penghargaan. Kita lanjutkan setelah break, Dok, karena kan masih banyak nih ya fungsi-fungsi dari otak tadi, belum yang tengah, kemudian yang belakang ya tentunya. Serta otak kecil, jangan lupa. Otak kecil juga, pemirsa juga ingin tahu, dan juga nanti tentunya bagaimana cara mengaktifasinya nih agar anak-anak Anda bisa menjadi anak yang sangat pintar. Oke, jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, masih bersama kami di Oclinic Don't Worry Be Healthy dengan tema hari ini mengenai aktivasi perkembangan otak terutama pada anak bersama Dr. Arman. Dokter, tadi kita lanjutkan. Jadi fungsi otak tadi kan sudah yang bagian kiri untuk logika, otak depan kanan terutama untuk kreatif ya, Dok ya. Kemudian apa lagi nih, Dok? Otak kecil ini disebut cerebellum. Pada zaman dahulu cerebellum ini beberapa dekade yang lalu hanya berfungsi sebagai organ yang memperhalus gerakan. Nah, studi-studi PET scan dan fMRI yang memang